perubahan dan keberlanjutannya. Sebelum itu, mari kita perkenalkan dulu dari diri kita masing-masing. Perkenalkan, saya Haura Zahra. Saya Marwati. Saya Alaya Nurimi Harani. Saya Yuni Septiani. Saya Kezia Puspita. Oke, berikut ini materi kami. Era Komisaris Jenderal tahun 1816 sampai 1819. Latar belakang. VOC bubar tahun 1800. Lalu Inggris sempat memerintah. Berdasarkan Konvensi London tahun 1814, wilayah Nusantara dikembalikan ke Belanda. Tahun 1816, Belanda kirim Komisaris Jenderal Elout van der Capellen Buyscke. 3. Kebijakan dan reformasi. A. Politik. Menyelidiki kondisi dan kebijakan. Mengganti sistem pajak per individu menjadi pajak per desa pada 1818 sampai 1819 melalui musyawarah atau negosiasi dengan penduduk lokal. D. Ekonomi. Melanjutkan sistem tanam wajib seperti yang diperkenalkan Raffles khususnya untuk tanaman kopi. Mengurangi beban pajak tertentu bagi penduduk setempat sebagai kompensasi. C. Administrasi. Mereformasi birokrasi, memperketat seleksi pegawai, menonjolkan karakter dan pemahaman budaya lokal, mengorganisasi ulang wilayah administrasi, melibatkan pegawai Bumi Putra dalam administrasi untuk memfasilitasi komunikasi dengan penduduk asli. Waktu berakhir dan serah terima kekuasaan pada 1819, Komisaris Jenderal menyerahkan kekuasaan kepada seorang Gubernur Jenderal tunggal, yakni Van der Capellen, yang kemudian resmi memimpin pemerintahan Hindia Belanda. Setelah penyerahan ini, pemerintahan bergeser menuju struktur yang lebih sentral dan administratif. Periode tanam paksa. Periode tanam paksa merupakan salah satu era paling gelap dalam sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Kebijakan ini muncul sebagai upaya pemerintah kolonial menutupi kekosongan khas akibat konflik bersenjata dengan Napoleon Bonaparte 1810 sampai 1811 dan Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830. Sistem ini mulai diterapkan di Jawa pada 1830 dan meluas ke seluruh Hindia Belanda pada 1840. Mekanismenya mengharuskan masyarakat menyisihkan 20% lahan untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, teh, dan indigo vera dan seluruh hasilnya dijual ke pemerintah kolonial yang memonopoli harga sehingga petani tidak mendapat keuntungan. Setelah masa uji coba selama 4 tahun, pemerintah Belanda melegalkan sistem ini pada 1834 melalui Stadsblad 1834 nomor 22. Johannes van den Bos memanfaatkan penguasa lokal untuk mengawasi pelaksanaan tanam paksa, memberi mereka honorarium dan bonus berdasarkan jumlah komoditas yang dihasilkan, sehingga terjadi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Banyak penguasa lokal memaksa lahan petani digunakan sepenuhnya untuk tanaman ekspor, menimbulkan kerja paksa, gagal panen pangan lokal, kelaparan, dan penyakit di kalangan masyarakat tadi. Eksploitasi ini kemudian dikisahkan dalam karya sastra Max Havelaar oleh Edward Dawes Dekker Multatuli, menunjukkan persinggungan feodalisme dan kolonialisme dalam menekan petani. Kritik dari politik liberal Belanda akhirnya mendorong penghentian sistem ini. Meski selama hampir 4 dekade, sistem tanam paksa mengirimkan 832 juta gulden ke Belanda dan membantu melunasi utang VOC. Sistem ini resmi dihentikan pada 1870 dan digantikan oleh kebijakan agraria melalui UU Agraria 1870. Selanjutnya, urutan ketiga yaitu sejarah penerapan demokrasi liberal di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, berbagai upaya dilakukan untuk menemukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, ada beberapa usulan mengenai sistem negara yang bisa diterapkan, seperti federasi, monarki, republik parlementer, dan republik presidensial.
Pada bulan Oktober 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat akan menjalankan tugas legislatif sebelum MPR atau DPR terbentuk. Dengan langkah ini, KNIP menjadi lembaga setara dengan lembaga kepresidenan, bukan lagi sebagai lembaga pembantu presiden. Di bawah kepemimpinan Sultan Syahrir, KNIP berhasil mendorong Wakil Presiden Hatta untuk menerbitkan maklumat pemerintah pada 13 November 1945 tentang pendirian partai politik dan pada 14 November 1945 tentang pemberlakuan kabinet parlementer. Dalam maklumat tersebut, Indonesia mengadopsi sistem parlementer di mana presiden hanya sebagai kepala negara dan simbol, sementara urusan pemerintahan diserahkan kepada Perdana Menteri. Sejarah terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia pertama setelah RIS dibubarkan sejak tahun 1950. Indonesia menerapkan demokrasi parlementer liberal dengan meniru sistem parlemen barat. Masa ini dikenal sebagai masa demokrasi liberal, di mana Indonesia terbagi menjadi 10 provinsi yang memiliki otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1945. UUDS 1950 yang bersifat liberal. Secara umum, demokrasi liberal didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang ditantang perwakilan atau representatif dalam demokrasi. Konstitusi ini menetapkan pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Menteri atau Kabinet di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen atau DPR. Pada saat penerapan demokrasi parlementer, Indonesia memiliki berbagai partai politik seperti PNI, PKI, Masyumi, NU, Partai Muda, Partai Katolik, Partindo, Partai Buruh, PSI, dan PSI. Sistem multipartai pada masa demokrasi liberal mendorong munculnya beragam partai politik dengan ideologi dan tujuan politik yang berbeda. Kabinet yang memerintah yaitu Yang pertama adalah Kabinet Taksir, yaitu pada 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Yang kedua adalah Kabinet Fukiman, yaitu pada 27 April 1953 sampai dengan April 1950 dari 1950 sampai April 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo, yaitu pada 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Yang keempat adalah Kabinet Alusastromi Jojo pada 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Dan yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu pada 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sasrami Jojo II, yaitu pada 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Dan yang terakhir ada 7 kabinet. Ada Kabinet Juanda, yaitu pada 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Namun setelah hampir 9 tahun berlangsung, UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal terbukti tidak sesuai dengan kehidupan politik yang kompleks dan beragam di Indonesia. Pada tanggal 5 Agustus 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret Presiden mengenai pembubaran Dewan Konstitusi dan kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Era pergerakan nasional 1905 sampai 1942. Era pergerakan nasional adalah periode transisi dari perjuangan fisik, kedayaan, ke perjuangan politik dan terorganisir untuk kemerdekaan Indonesia. Merupakan penyebab utama pergerakan ini didorong oleh faktor internal, penderitaan rakyat akibat penjajahan dan munculnya golongan terpelajar yang mendapatkan pendidikan barat hingga politik etnis Belanda. Mereka
selanjutnya ada konsep kausalitas dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Yang pertama ada VOC bubar. Dan setelah VOC bubar disebabkan mengakibatkan Belanda butuh sistem pemerintahan baru. Dan dikarenakan itu muncullah komisaris jenderal. Yang kedua, kas Belanda kosong menyebabkan tanam paksa diterapkan dan menimbulkan penderitaan rakyat. Yang ketiga ada politik etis dan penderitaan rakyat yang mengakibatkan bangkitnya kaum pelajar dan organisasi pergerakan nasional. Dan yang keempat ada pergerakan nasional yang mengakibatkan puncaknya Sumpah Pemuda pada 1928 dan mengakibatkan terjadinya persatuan bangsa. Yang terakhir ada proklamasi dan maklumat Hatta yang mengakibatkan sistem parlementer, dan selanjutnya berlanjut ke demokrasi liberal yang terjadi pada 1950 sampai 1995. Selanjutnya yaitu perubahannya. Yang pertama, aktor ekonomi. Dari pemerintah menjadi tanam paksa dan ke swasta dan menjadi rakyat berorganisasi. Yang kedua, cara eksploitasi. Pajak menjadi kerja wajib, lalu buruh kontrak dan mogok dan advokasi. Yang ketiga, instrumen hukum. Aturan administrasi menjadi peraturan tanam paksa dan UU Agraria 1870 dan regulasi politik dan revisi. Yang keempat, lanskap sosial. Desa tradisional menjadi petani terbebani, lalu buruh perkebunan dan kelas menengah terdidik. Yang terakhir yaitu keberlanjutan. Tujuan tetap itu eksploitasi ekonomi untuk negeri induk, lalu relasi kuasa kolonial tetap timpang, serta komoditas ekspor jadi poros seperti kopi, gula, teh, tembaku, dan karet. Lalu perlawanan rakyat berlanjut dari lokal politik menjadi organisasi nasional. Oke, Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Salvasyarela. Jadi, materi yang sudah dijelaskan termasuk diakronik karena dalam jangka waktu yang panjang dan bersifat kronologis.